Halo semuanya, mari kita jujur-jujuran sebentar deh. Kita semua pasti lagi sering-seringnya pakai AI akhir-akhir ini kan? Entah itu buat ngerangkum dokumen yang kepanjangan, nyari ide pas lagi buntu, atau sekedar bantuin kerjaan kantor biar cepet beres. Itu wajar banget kok, sangat manusiawi kalau kita nyari cara buat ngirit waktu dan tenaga. Saya sendiri juga pakai AI. Tapi, di explainer kita kali ini, kita bakal ngelihat satu sisi lain yang jarang banget diomongin orang. Kita bakal membedah analisis dari para pakar soal apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita pas kita terlalu bergantung sama teknologi yang kelihatannya super ngebantu ini. Ini bukan sekedar pertanyaan basa-basi ya. Coba pikirin deh, apakah AI benar-benar bikin hidup kita jadi lebih gampang, atau diam-diam dia justru bikin otak kita makin malas dan tumpul? Coba renungin bentar kebiasaan Anda belakangan ini. Kalau Anda ngerasa belakangan ini jadi lebih gampang lupa, susah fokus baca teks panjang, atau ngerasa buntu kalau disuruh mikir runut tanpa natap layar, nah, mungkin jawabannya bakal Anda temuin di penjelasan kita hari ini. Bagian 1, benarkah otak kita menurun gara-gara AI? Nah, ini dia inti masalah yang lagi kita hadapin sekarang. Para peneliti mulai ngelihat ada pola yang aneh nih. Di satu sisi, kita ngerasa jadi super produktif dan efisien banget. Tapi di sisi lain, ada indikasi kuat kalau ngandelin alat kayak ChatGPT selama setahun belakangan ini, secara harfiah mungkin banget nurunin kecerdasan kita yang sebenarnya. Kita ngerasa jadi lebih pinter, padahal kenyataannya mungkin kebalikannya. Masuk ke bagian 2, eksperimen mengejutkan dari MIT. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Kita di sini nggak lagi bahas opini atau sekedar nakut-nakutin ya. Kita lagi ngomongin data valid dari sebuah makalah penelitian terbaru di MIT soal otak kita dan ChatGPT. Temuan mereka ini bukan cuma mengejutkan, tapi juga jadi semacam peringatan keras buat kita semua. Bayangin skenario ini ya, para peneliti ngebagi orang ke dalam 3 kelompok buat nulis sebuah esai. Kelompok pertama dibebasin banget nih mau pakai AI kayak ChatGPT. Kelompok kedua cuma boleh pakai mesin pencari biasa kayak Google, tanpa AI sama sekali. Terus kelompok ketiga, nah ini yang murni cuma modal otak dan ingatan aja, tanpa koneksi internet sama sekali. Selama mereka nulis, peneliti terus memantau aktivitas listrik di otak semua peserta pakai alat sensor EEG. Dan hasilnya, wah, jujur aja ini lumayan bikin merinding. Kelompok yang ngerjain pakai AI nunjukin aktivitas otak yang jauh lebih rendah. Nggak cuma itu, konektivitas saraf di otak mereka melemah dan daya pikirnya benar-benar anjlok. Singkatnya gini, pas mereka ngandelin AI buat mikir, otak mereka tuh pada dasarnya berhenti merespons. Nggak ada usaha sama sekali, ibaratnya otak mereka tuh lagi tertidur pulas. Terus gimana sama hasil nyata tulisan mereka? Ternyata sejalan banget. Para pengguna AI ini punya daya ingat yang jauh lebih payah soal informasi yang baru aja mereka tulis sendiri, dan kualitas esainya kerasa kaku banget, kayak template generik. Di sisi lain, mereka yang murni meres otak sendiri justru bisa nginget materi dengan jauh lebih tajam, dan hasilnya, tulisan mereka nunjukin kualitas pemikiran tingkat tinggi yang benar-benar berbobot. Tapi tunggu, bagian paling ngeremin dari temuan ini tuh ada di efek residu atau efek sisanya. Aktivitas otak kelompok yang pakai AI ini ternyata nggak langsung balik normal, bahkan setelah ChatGPT mereka disita dan mereka berhenti pakainya. Bayangin aja otak kita itu kayak otot di tempat gym. Kalau kita berhenti angkat beban, karena ada mesin otomatis yang selalu ngangkatin bebannya buat kita, pelan tapi pasti otot kita bakal menyusut kan? Nah, kemampuan kognitif kita bereaksi persis kayak otot yang nggak pernah dilatih itu. Bagian 3, jebakan ilusi belajar. Fakta-fakta barusan emang agak bikin ngeri ya, tapi mari kita cari tahu, kok bisa sih otak kita sampai ngalamin kemunduran kayak gini? Buat paham ini, kita harus ngelihat gimana sih sebenarnya otak kita ini didesain secara alami buat nyerap pengetahuan. Coba deh, kita ingat-ingat lagi gimana proses belajar yang aslinya. Langkah pertama, kita nerima informasi. Kedua, kita harus mikir keras, meres otak buat memproses informasi itu. Baru di langkah ketiga, ingatan jangka panjang dan keahlian mendalam itu kebentuk. Nah, tahap kedua ini, pas kita lagi meres otak, emang nggak enak banget. Bikin dahi berkerut, capek, butuh perjuangan. Tapi percaya deh, justru di tengah rasa susah pas kita lagi ngevaluasi dan nyambung-nyambungin berbagai ide itulah proses belajar yang sesungguhnya lagi kejadian di dalam jaringan saraf kita. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Pas kita ketik prompt dan klik tombol kirim di ChatGPT, kita tuh sebenarnya lagi bolos dari sesi angkat beban mental tadi. AI ini merampas kesempatan emas otak kita buat bersusah payah ngebangun koneksi saraf yang baru. Di dunia sains, kebiasaan ngoper beban pikiran kita ke pihak lain kayak gini tuh disebut cognitive offloading.
Dan hal ini nih yang akhirnya menjebak kita masuk ke dalam ilusi belajar. Ini tuh perasaan palsu, di mana Anda tiba-tiba ngerasa udah jago dan nguasain sebuah topik rumit cuma gara-gara Anda habis baca ringkasan buatan AI yang bahasanya dibikin super gampang. Secara psikologis, ini menipu banget loh. Cuma karena si AI jago ngerangkum info jadi poin-poin yang enak dibaca, bukan berarti otak Anda beneran nyimpen memorinya. Anda ngerasa pinter, padahal ilmunya cuma nempel di layar, bukan di otak Anda. Masuk ke bagian 4, sisi gelap halusinasi mesin. Seolah otak yang makin tumpul itu belum cukup bikin pusing, ternyata ada bahaya lain yang lagi ngintip kita. Gimana kalau guru buatan yang selama ini Anda andelin, ternyata sebenarnya nggak tahu apa-apa soal kebenaran? Kalian mungkin pernah dengar istilah halusinasi AI. Ini tuh kondisi di mana kecerdasan buatan, dengan gaya bahasanya yang kelewat luas dan super pede, nulisin jawaban yang salah total, nggak akurat, atau murni cuma karangan aja. Bahayanya apa? Kalau Anda pakai AI buat belajar topik yang benar-benar baru buat Anda nggak bakal bisa bedain mana fakta, mana fiksi. Tanpa sadar, Anda berpotensi lagi nyekokin diri sendiri sama ilmu yang salah kaprah. Buat paham kenapa mesin yang katanya canggih ini bisa berhalusinasi, kita harus ngerti cara kerja di balik layarnya. Dari dokumen teknis yang dirilis Apple baru-baru ini, terungkap satu fakta menarik. Sistem AI raksasa ini rupanya sebagian besar cuma beroperasi buat nebak kata doang. Mereka cuma memproses miliaran data buat nyari tahu kata apa yang paling mungkin muncul selanjutnya dalam sebuah kalimat. Sementara kemampuan logika dasar mereka sebenarnya sangat-sangat minim. Jadi AI itu bukan mesin pencetak kebenaran absolut, dia cuma kalkulator penebak kata yang luar biasa canggih aja. Nah, di sini letak ironi yang paling menarik. Orang yang masih amatir atau baru banget belajar sesuatu justru paling gampang ketipu sama jawaban AI yang kelihatannya meyakinkan tapi ternyata melenceng. Tapi kebalikannya, seorang ahli atau expert justru bisa dapat manfaat yang paling besar. Si ahli ini bisa langsung ngedetek kalau AI-nya mulai ngaco, terus mereka bisa ngasih instruksi yang jauh lebih tajam dan maksa si AI buat ngasilin kerjaan yang luar biasa. Berarti AI ini nggak menyingkirkan manusia loh, AI justru bikin status Anda sebagai seorang ahli harganya jadi jauh lebih mahal dari sebelumnya. Lanjut ke bagian 5, cara pinter jadiin AI asisten Anda. Oke, mari kita luruskan dulu. Explainer kita hari ini sama sekali bukan buat ngajak Anda musuhin teknologi atau berhenti pakai AI ya. AI itu alat yang fenomenal banget. Tantangannya sekarang adalah gimana caranya kita manfaatin kehebatannya tanpa bikin pikiran kita sendiri jadi karatan. Terus mungkin sekarang kalian mikir gini, tapi gimana kalau suatu hari nanti, katakanlah di masa depan, AI udah makin sempurna, selalu ngomong fakta dan gak pernah halusinasi lagi. Apa di saat itu kita masih perlu repot-repot belajar dan mikir sendiri? Buat apa mikir kalau mesin udah bisa jawab semuanya? Nah, jawaban buat pertanyaan itu tuh realistis banget. Justru karena kehadiran AI otomatis bakal ngangkat standar dari pekerjaan yang tadinya dianggap biasa-biasa aja. Makanya batas standar buat keahlian personal Anda harus jauh lebih tinggi, biar Anda tetap bisa relevan. Coba bayangin, kalau hal kayak ngerangkum data atau nulis laporan standar udah bisa dilakuin sama semua orang pakai AI dalam hitungan detik, kemampuan itu nilainya langsung anjlok dong. Di masa depan, dunia profesional cuma bakal ngehargain hal-hal yang nggak bisa dilakuin mesin, kayak pemecahan masalah rumit, pemikiran kritis, dan tentu saja, empati manusia. Terus, gimana dong solusi praktisnya buat kita sehari-hari? Gini, kita harus mulai ngebangun kebiasaan yang pinter buat ngelindungin otak kita. Pertama, posisikan AI sekedar sebagai rekan diskusi atau tukar pikiran, bukan sebagai pengambil keputusan akhir. Kedua, pas lagi belajar hal baru, mintalah sekedar rangkuman garis besarnya aja, jangan minta jawaban matangnya. Ketiga, Anda harus proaktif, interogasi si AI, tantang jawabannya, cari apa yang kurang. Dan yang paling penting, tetap sempetin baca dari sumber tradisional kayak buku atau jurnal ilmiah buat ngebangun fondasi pemahaman yang benar-benar kuat di otak Anda. Intinya, jadiin AI asisten buat ngirit waktu, bukan buat gantiin otak Anda. Sebagai penutup, ada satu kutipan penting nih buat dibawa pulang. Kalau Anda benar-benar pengen belajar dan berkembang, usaha keras di pikiran Anda itu wajib dan harus ada. Berusaha ngehindar atau lari dari proses mikir yang capek itu dengan sembunyi di balik AI justru cuma bakal bikin Anda makin tertinggal jauh di belakang. Jangan pernah takut buat merasa bingung dan jangan lari dari lelahnya berpikir. Justru di titik itulah pemahaman sejati dibentuk. Jadi pas Anda buka laptop besok pagi, coba tanyain deh ke diri sendiri, apakah Anda yang lagi pegang kendali atas AI, atau justru AI yang pelan-pelan lagi menumpulkan otak Anda? Terima kasih banyak ya udah nyimak explainer ini, tetap kritis dan sampai jumpa.